Selamat pagi ibu-ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Sehat-sehat kan? sehat, Bagus. Terus anaknya di rumah bagaimana dong? sehat Pak. Pasti ibu-ibu akan bertanya, kok yang hadir hari ini ibu-ibu kok tanya anaknya kan? Kenapa saya bertanya tentang anak? Karena hari ini kita akan belajar tentang anak. Lalu ibu-ibu pasti bertanya kan, apa yang mau dipelajari? Yang mau dipelajari hari ini, kita akan belajar tentang bahasa anak. Loh, pasti ada ibu-ibu yang bertanya, kok bahasa anak-anak kok dipelajari begitu? Jadi begini ibu-ibu, bahasa anak itu sangat penting. Pentingnya apa? Yang pertama, bahasa anak merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak. Kenapa merupakan kemampuan dasar? Karena bahasa anak itu merupakan kemampuan yang pada saatnya nanti membuat anak menjadi sukses di sekolah dan menjadi modal untuk kesuksesannya di masa depannya. Itu menjadi kemampuan dasar, menjadi alasan utama kenapa bahasa anak itu penting. Yang kedua, kemampuan berbahasa itu merupakan kemampuan bicara yang harus dimiliki oleh anak ibu. Anak-anak harus mampu mendengar, melihat, dan tentang simbol-simbol, gambar-gambar. Mereka harus tahu, mereka harus bisa membahasakan dengan baik dan benar. Yang berikut, dengan bahasa juga anak-anak akan mampu menyampaikan pendapat kepada orang lain. Itu menjadi 3 alasan mengapa bahasa anak itu sangat penting. Yang berikut, satu hal yang tak kalah pentingnya ibu-ibu, yaitu bahwa kemampuan bahasa anak adalah kemampuan yang harus dimiliki. Oleh karena itu, ibu-ibu juga harus sering berbicara dengan anak. Dan ketika anak mau berbicara, ibu-ibu harus mendengar, sehingga mereka bisa ekspresikan kemampuan bahasanya. Karena lewat hal-hal sederhana seperti inilah yang pada akhirnya mereka mampu berbahasa di sekolah dan di lingkungan mereka. Terus yang berikut, saat bicara dengan anak, orang tua menggunakan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari. Tidak harus menggunakan bahasa Indonesia. Gunakanlah bahasa ibu yang
bahasa daerah. Kalau kita di sini kan bahasa kodi. Nah, jadi kalau ibu-ibu tidak tahu bahasa Indonesia, bisa sering bicara dengan mereka dengan bahasa daerah, bahasanya kita di sini. Nah, nanti urusan kemampuan bahasanya, bahasa Indonesia kan ketika dia sekolah, dia akan semakin mapan bahasanya ketika dia mulai masuk sekolah. Yang berikut dengan sering bicara dengan anak, anak-anak akan mendengar huruf-huruf yang disampaikan oleh orang tua. Nah, dengan ketika dia masuk di sekolah, dia sudah sering mendengar huruf kata-kata yang sering didengar di rumah. Itulah manfaatnya, makanya ibu-ibu harus sering berbicara dengan anak-anak. Selain itu juga dengan penggunaan bahasa daerah, ibu-ibu dengan ibu-ibu menggunakan bahasa daerah, di sana ibu-ibu akan melestarikan budaya bangsa kita, karena bahasa daerah di sini, bahasa kodinya kita, termasuk kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Kemudian selanjutnya pause dulu. Nah, ibu-ibu kan sudah dengar tadi kan, kenapa kita belajar tentang bahasa anak, terus bagaimana mengajarkan pada anak untuk selalu berbahasa dengan baik dan benar. Selanjutnya sekarang kita akan bentuk kelompok. Ibu-ibu, nanti dalam kelompok ini kita akan buka buku Pintar Mengasuh Anak. Di situ ada cerita. Ibu-ibu akan setelah baca, nanti saya minta setiap kelompok satu orang membacakan isi cerita ya. Terus setelah itu ibu-ibu harus memilih 2 lagu daerah. Lagu daerah kita di sini, lagu bahasa kodi kan pasti ada yang tahu. Cuman 2, tidak diminta banyak lagu, tapi memilih 2 lagu daerah kodi, dan 2 orang ini, 2 lagu ini dinyanyikan bersama dengan anak-anak. Bagaimana, sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, Bagus tepuk tangan. ibu-ibu PKH, ibu-ibu PKH dalam kelompok kita hari ini, termasuk ibu-ibu yang pintar, coba tepuk tangan dulu. Keren. Terus selepas dari sini kita pulang dari pertemuan, sampai di rumah harus disampaikan dengan suami ya. Sampaikan bahwa materi hari ini kita pelajari tentang kemampuan berbahasa anak. Sampaikan di bapak,
di bapak-bapak di rumah bahwa bahasa anak itu penting. Jadi ayahnya juga bisa sering berbicara, mengajari anaknya berbahasa yang baik dan benar. Lalu dijelaskan kenapa dipelajari begini-gini. Harus disampaikan bahwa kemampuan bahasa paling utama anak-anak harus mempunyai kemampuan berbahasa untuk dia sukses di sekolah dan untuk masa depannya kelak. Terus yang kedua, cara ajarnya ya papa mama juga harus sering mendengar mereka cerita. Jangan mama juga sampai di rumah anak baru oma atau kakak tidak mau dengarkan mereka, dengarkan perkataan mereka, biarkan mereka bicara, kasih waktu untuk mereka bicara. Ini pesan yang saya sampaikan ya Bu, ibu-ibu nanti pulang di rumah coba dipraktekkan. Nanti di pertemuan berikut saya minta untuk setiap orang siapa yang sudah praktekkan di rumah dan nanti saya minta praktekkan di sekolah, di pertemuan kelompok sini. Oke. Setelah itu kita berdoa untuk pulang ya. Kita berdoa agar kita pulang dari sini selepas dari pertemuan kita sampai di rumah dengan sehat walafiat tanpa ada halangan. Salam buat ini bapak di rumah ya, ibu-ibu dengan anak-anaknya. Terima kasih.